Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah santriwati di Jombang, Jawa Timur ini sebenarnya telah terjadi sejak 2017 lalu. Saat itu, sejumlah santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual dari Moh Subci Azal Sani alias Beci. Barulah pada tahun 2018, sejumlah santriwati berani melaporkan kasus ini ke polisi. Namun, kasus ini tidak dapat diproses karena kurang bukti. Kemudian pada 29 Oktober 2019, seorang perempuan yang berstatus santriwati di Pondok Pesantren Sidikia kembali mendatangi Mapolres Jombang untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Laporan ini kemudian diproses polisi hingga terbit surat penetapan tersangka. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih penyidikan kasus ini. Tersangka sempat dipanggil untuk diperiksa, namun tidak pernah datang. Februari 2020, polisi melakukan jemput paksa pada tersangka, namun mendapatkan perlawanan. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, MSAT alias Beci sempat mengajukan pra-peradilan pada bulan Desember 2021. Penyidikan kasus ini pun terus bergulir, hingga pada Januari 2022, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkasnya sudah lengkap atau P21 sehingga siap disidangkan. 13 Januari 2022, polisi menetapkan tersangka dalam daftar pencarian orang karena tersangka yang terus mangkir dalam pemanggilan polisi. Terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka, pada 27 Januari 2022, pra-peradilan tersangka ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri Jombang. Hakim menilai proses polisi menetapkan ia sebagai tersangka sudah tepat dan sah menurut hukum. 3 Juli 2022, polisi kembali melakukan jemput paksa, namun dihadang lagi. Polisi pun sempat menahan sejumlah santri yang menghalangi proses jemput paksa ini. Di hari berikutnya beredar video Kapolres Jombang yang menemui ayah tersangka yang merupakan pemimpin pondok pesantren. Ayah tersangka tidak mau menyerahkan anaknya. Ia pun meminta polisi untuk tidak mengambil anaknya dan berjanji akan mengantar sendiri anaknya ke Mapolda Jawa Timur. Kemudian pada Kamis pagi 7 Juli 2022, polisi kembali melakukan jemput paksa pada tersangka kasus kekerasan seksual pada santri ini. Hingga kini, proses penjemputan paksa pun masih terus berlangsung. Tim Liputan Kompas TV.